Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, luar biasa ya Roy Panci, karena tidak saja menjadi tersangka di Indonesia, tapi juga diburu-buru oleh pemerintah Australia, sahabat. Ini informasi yang mengejutkan buat kita semua. Jadi posisi Panci memang betul-betul terjebak. Jadi kenapa pemerintah Australia mengejar-ngejar Roy Panci? Karena dia melanggar visa perjalanannya ke Australia. Karena ketika dia ke Australia kan dia pakai visa turis, lalu ternyata sampai di sana dia menjualnya, nilainya semua itu dendanya kurang lebih 1 miliar katanya. Kacau betul ini manusia satu hidupnya. Entah bagaimana caranya dia menanganinya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita tidak gagal paham, ini kita simak dulu videonya. Ini benar-benar termul ini bikin hoax luar biasa. Saya bawa 5 buku kayak gini. Ya. Premium. Ini jejak digital bukti loh ini. 10 yang reguler. Alhamdulillah 14 langsung habis pada saat itu, hingga tinggal 1. Nah, ketika 1 itu kan rebutan. Nah, daripada direbut, dilelang. Jadi yang 1 itu adalah sisa satu-satunya. Oh, sisa. Jadi konyol banget orang-orang termul itu bikin narasi bukunya nggak laku. Dan ada yang bilang nih, masa bukunya hanya laku 200 ribu, harganya berapa? 200 itu dolar, cok. Dan itu pun nggak 200 dolar, 350 dolar Australia. Wow. Artinya kan setara dengan kira-kira 4 jutaan lah gitu. Ngereok ya. Dan itulah buku last piece yang tersisa. Satu lagi, Pak Janet. Saya tuh bawa 48 kaos. Ada sebuah komentar dari seorang netizen berakun namanya, saya Dengerin, baca, Roy, lupa, dengerin. Siswanto 13680. Dia bertanya, berkomen di dalam kolom komen saya mengenai Rosuryo yang pergi ke Australia dan menjual bukunya. Pertanyaannya dia adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan sebenarnya sebelum dia komen saya juga ingin buat konten ini. Nah, dia bertanya begini, Bang, kalau misalnya visanya Roy Suryo adalah turis, emang boleh berjualan buku? Nah, ini dasarnya guys. Saya baca Dengerin, ya, karena Panci, ini dengerin. Sebenarnya kita bisa ngelihat di websitenya Department of Home Affairs ya, .gov.au. Jadi itu sudah terbuka dan kalian bisa ngelihat di sana. Nah, berikut ini saya sudah terjemahkan dari bahasa Indonesia ya, supaya cepet aja dan supaya jelas gitu. Jadi nggak perlu pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi gini ya, menurut dari subclass, makanya itu saya nanya kepada Pak Roy, subclass visanya itu apa? Kalau dia turis, kemungkinan besar visa visitor atau ITA subclass 600, 651, 601 tidak boleh, yang datang ke Australia melalui jalur turis itu tidak diperbolehkan menjual buku secara langsung retail di Sydney atau di ruang publik. Ini sudah jelas. Di hukumnya itu sudah jelas. Hukum imigrasinya sudah jelas, ya. Kemudian gini ya. Ditunjukkan begini, visa pengunjung, ya. Pengunjung berarti visa visitor atau visa turis, ya. Tidak mengizinkan pemegang melakukan pekerjaan berbayar atau menjual barang langsung di publik atau umum selama berada di Australia. Aktivitas yang diperbolehkan untuk pemegang visa bisnis visitor pun di sini dikatakan bisnis visitor. Itu hanya boleh untuk berjualan, tidak boleh berjualan, tetapi hanya melakukan pertemuan bisnis dan negosiasi, menghadiri conference. Itu aja kalau visanya adalah bisnis visitor. Nah, dari segi ini dasarnya itu dari situs resmi ya guys ya, dari Department of Home Affairs ya, untuk visitor visa. Nah, kemudian gini, pertanyaannya selanjutnya gini, apa konsekuensinya ketika Roy Suryo melakukan penjualan buku, ya kan? Berarti kan dia mendapatkan hasil, mendapatkan dolar dari usahanya yang ada di Australia. Ketika dia berada di Australia, dia menjual sesuatu, ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah ketika masuk ke Australia dia mendeklar bahwa dia akan menjual buku?
Itu menjadi pertanyaan, ya kan? Nah, untuk pelanggaran itu, nah ini apa kata hukumnya ya? Untuk pelanggaran kondisi visa, nah tuh disebutnya ya, melakukan aktivitas komersial retail saat memegang visa turis, konsekuensinya bisa pembatalan visa, deportasi, dan larangan masuk kembali. Bukan denda tetap yang langsung dikenakan pada turis. Ini merupakan sanksi imigrasi serius. Itu belum dendanya ya, belum termasuk dendanya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada sebuah berita di Indonesia, pernah ada warga negara Taiwan yang dia salah masukin visa ke Indonesia, padahal dia berjualan, dia langsung dideportasi guys, ya, dan dapat denda yang kalau nggak salah dendanya cukup besar. Nah, itu tadi konsekuensi terhadap Pak Roy. Jadi pada waktu itu sebenarnya ketika Pak Roy berjualan, itu Pak Roy bisa langsung kena sanksi deportasi atau dikeluarkan dari Australia dan kemungkinan besar akan di blacklist dan tidak akan pernah bisa masuk ke Australia lagi. Nah, kemudian pelanggaran yang kedua, konsekuensi yang kedua ketika untuk pelanggaran perizinan perdagangan. Jadi pertanyaannya adalah Pak Roy itu punya izin nggak untuk memperdagangkan buku-bukunya? Kalau tidak ada, berarti Pak Roy itu sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan imigrasi yang ada di wilayah kekuasaan negara Australia, ya kan? Karena berdagang tanpa lisensi, ya kan? Denda untuk individu bisa mencapai puluhan ribu dolar. Untuk miliaran. Pelanggaran serius atau berulang, denda jauh lebih tinggi, ya kan? Nah, di sini ditetapkan minimal denda atau minimal fine itu 39.653 dolar. Itu berarti kalau dikurs ke Indonesia, itu berarti anggaplah itu dikaliin 39.000, berarti kan sekitar 400 juta. 400 juta dan hingga sampai 198.264.000. Berarti itu sekitar kalau misalnya dikurskan ke Indonesia 198 itu berapa coba? Itu udah nyentuh apa namanya 1M loh. Dendanya itu loh. Nah, itu nggak main-main gitu loh. Jadi saya nggak tahu, dan konsekuensi ini tidak hanya diberikan kepada yang memegang turis, tapi siapa yang mendatangkan. Hati-hati nih orang-orang yang di belakang Pak Roy juga. Saya cuma hanya mengadvise aja, mengedukasi ya. Ketika teman-teman di sini, diaspora di sini ya kan, memperbolehkan Roy untuk menjual buku-bukunya tanpa izin, itu menjadi pertanyaan. Kalian tahu betul ketika kalian tinggal di Australia, hati-hati, Anda mempertaruhkan visa Anda. Pertanyaannya, kalau Anda masih visa student atau visa PR, Anda bisa mengalami kasus hukum di sini, dan itu tidak baik untuk kelanjutan visa saudara gitu. Jadi berhati-hati juga ini ya untuk Pak Roy ya. Karena apa? Video Pak Roy dengan mempertontonkan bahwa dia itu ada bukti semua ya. Di sebuah aula atau tempat dia memperdagangkan, malah lebih parahnya dia meng-auction buku itu sampai katanya 350.000 terjual, dan dia mendeklar juga di videonya bahwa dia membawa 5, satu lagi temannya membawa 10 ya, kalau nggak salah saya. Nah, semua apa yang terekam di media sosial itu bisa kita laporkan sebenarnya ke Departemen Home Affairs. Nah, itu akan ditindaklanjutin, dan Australia untuk kelicikan atau tindakan kriminal yang seperti ini itu sangat concern Australia. Jadi berhati-hati sekali ini ya, untuk baik Pak Roy sendiri yang datang ke sini dan ingin menjual kembali misalnya nanti di buku-bukunya, atau orang-orang yang mewadahi ini, berhati-hati karena hukum Australia ini sangat ketat banget gitu loh. Dan apa yang sudah terupload di video, di VT TikTok, polis Australia ini mengawasi, perhatikan baik-baik, mengawasi. Anda bisa menjadi orang yang bermasalah di dalam hukum kekuasaan Australia itu sendiri. Oke? Itu aja guys.
Jadi hampir dalam hidupnya Roy Panci ini memang semua adalah pelanggaran. Dimanapun juga dia berada, dia tetap melanggar. Makanya saya kategorikan orang ini memang bebal. Karena jelas-jelas pisahnya pisah turis, justru di kesana dia bisnis dan tidak bayar pajak. Nah, inilah efeknya. Entah bagaimana cara Roy Suryo nanti menanganinya itu, sebab hari ini menjadi tersangka, boleh jadi besok ditahan atau kapan diperiksa. Yang jelasnya ketika dia diperiksa, saya yakin makhluk ini akan langsung ditahan, sahabat. Nah, kalau betul-betul dikejar-kejar oleh pemerintah Australia, pihak imigrasi karena dia tidak membayar pajak, maka tumpang tindilah kasus yang menimpa ini makhluk. Sungguh kasihan memang hidupnya ya, luar biasa. Dan ini akan menjadi beban bagi keluarganya di belakang pada saat dia di penjara. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semuanya, tidak saja sebagai Roy Suryo ini hanya menjadi cermin, supaya tidak ada lagi orang yang bebal seperti Roy Suryo ini, yang istilahnya kalau orang Makassar tongolo. Jadi orang tongolo ini Roy Suryo, bebal, tidak mau mendengar, tidak mau menerima nasihat. Akhirnya apa yang terjadi? Tercebur dia ke dalam kubangan lumpur yang paling dalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.